Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Tiffany Indah Dewi Mole, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Patimura. Saat ini saya memiliki sebuah tema yang menarik untuk kita bahas bersama, yakni mengenai pergeseran nilai kesantunan remaja di era 4.0. Kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena riset membuktikan bahwa remaja di era saat ini memiliki pergeseran nilai kesantunan yang semakin menurun. Kenapa pergeseran nilai kesantunan remaja di saat ini menurun? Hal ini dikarenakan meningkatnya atau pesatnya teknologi yang membuat kesantunan-kesantunan pada remaja di era saat ini tidak ditanamkan dengan baik dan benar. Oke, untuk pembahasannya kita bahas bersama-sama. Apa itu kesantunan? Kesantunan merupakan tata cara manusia hidup dan berperilaku dalam suatu lingkungan tertentu. Kesantunan juga merupakan peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama oleh kelompok sosial masyarakat. Kesantunan sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada kesantunan dalam berbahasa, kesantunan dalam bersikap, dan kesantunan dalam berpakaian. Yang pertama, kesantunan dalam berbahasa. Secara umum, kesantunan dalam berbahasa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kesantunan tingkat pertama atau first order politeness. Ialah kesantunan yang terdiri dari etiket dan perilaku seseorang dalam berbahasa. Hal ini berkaitan dengan tata krama yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Seseorang akan dinilai berbahasa santun apabila ia mampu memahami dan menerapkan kaidah tata krama. Kesantunan tingkat pertama ini sering disebut sebagai kesantunan sosial. Sedangkan kesantunan tingkat kedua atau second order politeness ialah kesantunan yang terdiri dari penggunaan bahasa untuk menjaga hubungan seseorang dengan orang lain. Kesantunan dalam berbahasa juga dipengaruhi oleh kecerdasan seseorang dalam mencerna segala fenomena interaksi yang ada di sekitarnya, misalnya pengetahuan tentang dunia dan pengetahuan tentang budaya. Kesantunan tingkat kedua sering disebut dengan kesantunan interpersonal. Dalam berbahasa, bahasa menentukan bagaimana perilaku budaya manusia tersebut. Untuk itu perlu adanya implementasi yang baik agar budaya berbahasa kita terkesan baik. Implementasinya yaitu yang pertama, kita harus bisa menggunakan pilihan kata yang tepat dalam berbicara. Yang kedua, kita harus bisa menggunakan ragam bahasa yang sesuai yang digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Kita juga harus tahu bagaimana cara kita berbicara tanpa kita menyela pembicaraan orang lain. Kemudian kita pun harus dapat mengatur kenyaringan dan nada suara kita saat berbicara. Kita pun harus dapat mengetahui bagaimana ekspresi dan gerak-gerik kita saat berbicara. Dan yang terakhir, kita harus pandai dalam memilih waktu untuk mengakhiri pembicaraan. Karena jika hal yang tadi saya sebutkan tidak kita lakukan dengan tepat dan benar, maka kesantunan dalam berbahasa yang kita lakukan terdengar sangat buruk. Yang selanjutnya, kesantunan dalam bersikap. Pembentukan sikap seseorang dapat terjadi karena adanya interaksi sosial yang menimbulkan hubungan timbal balik seseorang dengan yang lain.
dan dapat mempengaruhi perilaku masing-masing individu tersebut. Dalam pembentukan sikap seseorang, ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap orang tersebut, yaitu dapat berupa pengalaman pribadi, kebudayaan orang tersebut, orang lain yang dianggap penting dalam kehidupan orang tersebut, kemudian media massa yang berkembang pada saat itu, institusi, baik secara formal maupun informal, lembaga agama, dan juga emosi diri orang tersebut sendiri. Namun, jika sikap atau pedoman seseorang, dan yang terakhir, kesantunan dalam berpakaian. Kesantunan berpakaian merupakan cara berpakaian yang sesuai dengan suasana dan keadaan. Dalam berpakaian terdapat dua hal yang dititik beratkan, yakni yang pertama harus berpakaian sopan di saat keadaan sedang ramai. Yang kedua harus berpakaian sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Kesantunan berpakaian dipengaruhi oleh faktor kondisi budaya, adat, waktu, sosial ekonomi, agama, dan lingkungan. Kesantunan dalam berpakaian tidak bersifat universal. Artinya, jika seseorang memakai baju kaos, tidak bersepatu, dan tidak berjas, dianggap sebagai sesuatu yang normal pada saat-saat tertentu, maka hal itu akan tetap dianggap tidak santun pada saat-saat tertentu yang lainnya. Kesantunan berpakaian berkaitan dengan pengetahuan mengenai kesusilaan yang meliputi aturan, kaidah, dan hukum yang mengambil bentuk perintah dan larangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Apa penyebab pudarnya nilai kesompanan di lingkungan remaja masa kini? Dan bagaimana juga cara penanganannya? Penyebab pudarnya nilai kesantunan remaja dan pemuda masa kini, yakni dapat berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Mungkin teman-teman masih berpikir, apa sih penyebab dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang dapat membuat nilai-nilai kesantunan remaja dan pemuda masa kini memudar? Dalam hal ini, konsep diri sangat berperan dalam mempertahankan dan menentukan harapan individu, menyeimbangkan perasaan dan persepsi yang bertentangan. Individu akan melakukan perilaku sesuai dengan konsep dirinya. Jika konsep dirinya negatif, maka ia akan berperilaku negatif. Dan sebaliknya, jika individu memiliki konsep diri positif, maka individu tersebut akan berperilaku positif. Individu tersebut akan berusaha sesuai dengan penilaian diri dan orang lain terhadap dirinya. Jadi, orang lain di sini sudah saya sebutkan tadi, dari lingkungan keluarga, ayah dan ibu, serta kakak beradik, dari lingkungan sekolah, para pendidik, yakni guru dan juga teman-teman, dan dari lingkungan masyarakat, yaitu masyarakat tempat ia berada. Namun satu hal yang perlu kita tekankan, jika kita memiliki tekad dan konsep yang baik untuk mempertahankan nilai-nilai kesantunan yang kita miliki menjadi lebih baik, maka 3 faktor ini, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, tidak akan mempengaruhi nilai-nilai kesantunan dalam diri seseorang. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga materi saat ini bermanfaat. Terima kasih.